pakai baju yang rapi. Selama mendengarkan firman Tuhan, fokus dan duduk yang manis. Jangan sambil makan, bermain, atau jalan-jalan ya. Ikuti instruksi yang diberikan. Memuji Tuhan dengan semangat. Selamat siang adik-adik. Oke, ayo semuanya bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kita menggerakkan tubuh kita, ya. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan pada siang hari ini. Tepuk tangannya ya. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Katakan Sang Penebus, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Mari adik-adik kita menyembah Tuhan. Siapkan hati kita untuk berikan yang terbaik buat Tuhan. Karena Tuhan itu layak. Amin adik-adik. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your
Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. Say, bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. Sing like never. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. Mari adik-adik kita berdoa bersama ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk siang hari ini. Kami bersyukur untuk hari yang luar biasa ini Tuhan. Kalau kami akan mendengarkan firman Tuhan, berkati setiap kami Tuhan, agar kami menjadi anak-anak yang luar biasa di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan, amin. Halo adik-adik and kids, selamat siang semuanya. Bagaimana kabar kalian? Pasti luar biasa baik ya, karena kita punya Tuhan yang sangat baik. Adik-adik, tadi kita sudah sama-sama memuji, menyembah Tuhan ya. Dan sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Oh ya adik-adik, Miss Dewi mau tanya ya. Hari ini hari apa? Ayo, ada yang tahu? Iya, hari ini hari Jumat. Ya, nah adik-adik tahu nggak kenapa kok hari Jumat kita ada ibadah? Ya, biasanya kan hari Minggu. Ya, benar nggak? Ada yang tahu jawabannya? Kenapa kok hari ini, yaitu hari Jumat kita beribadah? Ada yang tahu? Kalian mau tahu jawabannya? Oke, Miss Dewi jelaskan ya. Kenapa kok hari ini kita ada ibadah? Padahal hari ini kan hari Jumat, ya. Nah, karena hari Jumat ini adalah Jumat yang spesial buat kita semua, ya. Terutama buat kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa kok Miss Dewi katakan spesial? Ya, karena pada hari Jumat ya, sekitar 2000-an tahun yang lalu, Tuhan kita Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Untuk apa dan untuk siapa? Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa-dosa kita, yaitu dosa Miss Dewi, dosa adik-adik semuanya, dan dosa seluruh umat manusia yang ada di dalam dunia ini. Itulah sebabnya pada hari Jumat ini kita memperingati atau mengenang kembali, ya, mengingat kembali
pengorbanan Yesus Kristus Tuhan kita di atas kayu salib. Ya. Jadi hari ini Miss Dewi mau membagikan firman Tuhan dari cerita yang ada di dalam Injil Matius pasal 18 ayat 12 sampai 14. Ya. Jadi kalau adik-adik nanti mau membaca kembali cerita ini, adik-adik bisa membacanya ya di Injil Matius pasal 18 ayat 12 sampai dengan 14. Dan Miss Dewi mau memberikan judul firman Tuhan hari ini, yaitu Yesus datang mencari kita yang terhilang. Ya. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ya, sebelum Miss Dewi lanjut, kita akan melihat cerita yang ada di Injil Matius tadi ya melalui tayangan stop motion berikut ini. Ya, oleh sebab itu, ayo kita sama-sama saksikan, adik-adik simak baik-baik ya. Di suatu pegunungan, hiduplah seorang gembala. Gembala itu mempunyai binatang ternak, yaitu domba. Domba ini berjumlah 100 ekor. Setiap hari, gembala tersebut membawa dombanya berjalan menghirup udara pegunungan yang segar dan mencari rumput makanan domba-dombanya. Pada suatu hari, ada satu domba Pak Gembala yang tersesat. Domba itu masuk ke dalam hutan. Domba itu mulai kebingungan. Lalu sampailah domba tersebut di hutan belantara yang penuh semak belukar. Domba tersebut jatuh tergelincir dan terjebak dalam semak belukar yang berduri. Domba tersebut sangat sedih. Ketika domba sudah pulang kembali ke kandang, seperti biasanya, gembala menghitung kembali jumlah dombanya. Sesaat kemudian, gembala menyadari bahwa ternyata jumlah dombanya hanya 99 ekor. Itu berarti ada satu domba yang hilang. Meskipun hari sudah senja, gembala segera pergi untuk mencari satu domba yang tersesat itu. Tiba-tiba, gembala mendengar ada suara domba. Gembala itu melihat dombanya terjebak di semak belukar. Gembala segera turun menyelamatkan dombanya, lalu menggendong dan memeluk dombanya, dan berjalan pulang. Domba yang tersesat adalah gambaran kita manusia yang sering tersesat dalam dosa. Gembala adalah gambaran Tuhan Yesus yang datang ke dunia ini mencari kita yang terhilang dan tersesat dalam dosa. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik yang menyerahkan nyawanya di atas kayu salib menggantikan kita dan menyelamatkan kita dari belenggu dosa dan kebinasaan. Dia lakukan semua itu untuk kita karena Dia sangat mengasihi kita. Nah adik-adik, bagaimana ceritanya tadi? Ngerti nggak? Pasti ngerti ya. Nah sekarang Miss Dewi mau tanya, siapa sih domba yang hilang atau yang tersesat tadi? Ada yang tahu nggak jawabannya? Ya? Ayo. Iya, betul. Domba yang hilang atau domba yang tersesat tadi itu adalah gambaran dari kita semua, umat manusia yang berdosa ini. Sedangkan gembala yang baik itu adalah gambaran tentang Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus adalah
gembala yang baik. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus memutuskan untuk datang ke dalam dunia ini. Dia meninggalkan rumahnya yaitu surga. Dia datang ke dalam dunia ini dengan satu tujuan. Yaitu apa? Yaitu mencari dan menyelamatkan kita, umat manusia yang berdosa ini. Ya, kita umat manusia yang terhilang karena kita orang berdosa. Dan Tuhan Yesus rela untuk meninggalkan sorga. Dia datang ke dalam dunia untuk mencari kita, manusia yang tersesat, ya, yang ada di dalam dunia ini. Dan tahukah kalian adik-adik, apa sih alasan Tuhan Yesus mau datang ke dalam dunia untuk mencari kita manusia yang berdosa ini? Adik-adik mau tahu alasannya? Ya, karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Ya, Miss Dewi ulangi lagi ya. Alasan Tuhan Yesus datang, ya. Alasan Tuhan Yesus mau datang ke dalam dunia untuk mencari kita, domba-dombanya yang tersesat ini, adalah karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Ya. Walaupun kita ini manusia berdosa, namun Tuhan sangat mengasihi kita. Itulah sebabnya Tuhan Yesus rela untuk meninggalkan sorga. Dia yang adalah Tuhan, Dia mau datang untuk mencari kita di dalam dunia ini, supaya Dia bisa membawa kita kembali, dan suatu hari nanti kita akan berkumpul bersama-sama dengan Tuhan di surga. Ya, nah adik-adik, itulah firman Tuhan yang kita belajar siang hari ini. Ya, sekarang kita tahu bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Itu sudah dibuktikannya dengan mati di atas kayu salib 2000-an tahun yang lalu. Ya, jadi sebelum kita selesai, Miss Dewi mau mengajak kita semua ya membaca satu ayat firman Tuhan yang ada di Injil Matius pasal 18 di ayat yang ke-14. Ya, demikian firman Tuhan. Adik-adik bisa baca juga, ada di layar ya. Juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Ya adik-adik, siapakah yang dimaksud dengan anak-anak di dalam ayat tadi? Yaitu kita semua umat manusia ini. Jadi itulah adik-adik ya, itulah hatinya Tuhan, itulah hatinya Bapa di sorga. Dia tidak mau satupun dari kita yang tersesat atau terhilang. Dan itulah sebabnya ya, Bapa mengutus anaknya yang tunggal yang bernama Yesus Kristus untuk datang ke dalam dunia ini mencari kita yang terhilang. Sungguh luar biasa bukan? Kasihnya Tuhan buat kita. Oleh sebab itu adik-adik, mari ya, jika kita tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi kita, mari kita terus belajar untuk mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dan mentaati firman-firman-Nya. Amin. Oke, jadi mari ya, Miss Dewi mendorong, mengajak setiap kita ya untuk mengasihi Tuhan dan mentaati firman-firman-Nya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengar pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sangat mengasihi kami. Dan oleh sebab itu Engkau mau meninggalkan sorga, Engkau datang ke dalam dunia ini
mencari kami yang terhilang, mencari kami yang tersesat ya Tuhan. Dan untuk itu Engkau mati di atas kayu salib pada hari ini 2000-an tahun yang lalu Tuhan. Engkau mati untuk menebus dosa-dosa kami. Engkau mati supaya kami yang terhilang ini boleh kembali kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu buat kehidupan setiap kami. Dan biar Engkau terus menolong kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang mengasihi Engkau dan yang selalu hidup mentaati Engkau dan mentaati firman-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, penebus kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih adik-adik. Selamat hari Jumat Agung dan sampai jumpa lagi di ibadah Paskah hari Minggu nanti ya. Jangan lupa ada ibadah Paskah hari Minggu nanti, edisi spesial loh ya. Tuhan Yesus memberkati.